never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez memimpin sesi latihan terakhir akhir pekan ini, diadakan di bawah langit yang sangat tertutup awan dan suhu sekitar 18 derajat, namun tanpa kehadiran hujan. Pecco Bagnaia finish kedua di depan Alex Marquez. Pemanasan Minggu pagi, latihan terakhir akhir pekan, dibatasi 10 menit untuk melakukan tes terakhir balapan pada pukul 2 siang, dipimpin oleh Marc Marquez. Pembalap Gresini yang pada hari Sabtu, dalam sprint, dia jatuh ketika dia berada di urutan kedua. Menutup jarak dengan Pecco Bagnaia yang memimpin dan akhirnya memenangkan perlombaan. Bagi Marquez, penting untuk menyelesaikan balapan Grand Prix MotoGP Austria sore ini setelah kecelakaan ke-16 kemarin musim ini, namun karena kecepatan, pembalap Spanyol itu melihat dirinya memiliki pilihan untuk memperjuangkan apa yang akan menjadi kemenangan pertamanya di lapangan. Dia menguji di pemanasan dengan ban depan lunak, yang akan memberinya lebih banyak pilihan di lap pertama, untuk menempatkan dirinya di grup terdepan dan tetap bersama favorit, Pecco sendiri dan Jorge Martin. Bagi Marquez ini adalah pemanasan pertama yang ia pimpin musim ini, dan sesi latihan keempat tentunya, tepatnya di depan Bagnaia dan saudaranya Alex Marquez yang finish ketiga. Di belakang Franco Morbidelli dan Jack Miller, yang mengklaim akhir pekan ini, Brad Binder, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Pol Espargaro dan Roque Pedro Acosta, yang finish di urutan ke-10. Martin, yang memiliki poin yang sama untuk memimpin dengan Bagnaia, finish di urutan ke-21 karena, seperti biasanya, dia tidak mencari putaran cepat pada Minggu pagi untuk menghindari risiko. Pria asal Pramac, dengan luka dalam di tangan kirinya, mengaku merasa lebih baik dari rasa sakit di jarinya pagi ini. Di sisi lain, Marc Marquez terjatuh dalam 3 dari 4 balapan sprint terakhir. Tetapi di Spielberg hal itu tidak terlalu mengganggunya karena dia merasa memiliki peluang untuk menang. Sementara itu, Aleix Espargaro memiliki pendapat yang jelas, jika Anda telah dikalahkan oleh rekan satu tim selama bertahun-tahun, Anda harus memberi ruang bagi talenta dari kelas Moto2. Jumlah pebalap MotoGP untuk musim 2025 hampir pasti. Di Spielberg, VR46 telah mengumumkan bahwa Franco Morbidelli akan diberikan tempat bersama Fabio Di Giannantonio. Dan tim MT Helms telah memastikan bahwa Sergio Garcia akan tetap berada di kelas menengah selama 1 tahun lagi. Artinya, rencana Garcia di MotoGP akhirnya kandas. Dia harus bertahan di Moto2. Sebaliknya, kemungkinan besar Miguel Oliveira dan Jack Miller akan berduet di Pramac Yamaha, konfirmasi masih menunggu. Morbidelli adalah pembalap pertama yang bergabung dengan Akademi VR46 pada tahun 2013. Namun dia tidak pernah membalap untuk tim balap di Piala Dunia. Kini lingkaran itu menutup. Dia menerima kontrak 1 tahun. Mungkin kesempatan terakhirnya di MotoGP. Posisi keempat di awal tahun 2023 menjadi hasil bagus terakhirnya sejauh ini. Pencapaian podium terakhir Morbidelli terjadi pada musim semi 2021, Jerez. Pada tahun 2020 ia memenangkan 3 balapan. Dalam beberapa tahun terakhir dia dibayangi oleh rekan satu timnya. Kesuksesan Oliveira juga sudah lama sekali. Pada tahun 2022, pembalap Portugal itu memenangkan 2 balapan hujan bersama KTM. Akhir pekan Sachsenring adalah satu-satunya sorotan sejauh musim ini. Dan Miller juga hanya meraih 1 podium di Grand Prix dalam 1,5 tahun bersama KTM. Setelah mengeluh di Silverstone bahwa dia tidak mendapat tawaran, dia menyatakan di Spielberg bahwa dia tidak ingin ditandatangani berdasarkan paspor Australianya. Aleix Espargaro merasa agak aneh jika 3 veteran, Miller, Morbidelli, dan Oliveira bisa bertahan di MotoGP meski kesuksesan besar mereka sudah lama berlalu. Karena seseorang seperti Garcia melihat melalui jari-jarinya.
Marc Marquez, yang tercepat keempat setelah hari pertama tes di Austria, melihat dirinya memiliki lebih banyak pilihan untuk berjuang kembali ke podium dibandingkan di Grand Prix terakhir, memulai dengan perubahan dasar yang baik di akhir minggu. Meski memulai dengan pergantian kaki karena masalah rem Ducati-nya, yang membuatnya finish di urutan ke-18 pada sesi latihan pertama. Pebalap Gresini itu tidak lebih tertekan dari yang seharusnya karena, seperti yang dikatakannya kemudian, sensasi yang Desmosedici sampaikan. Baginya, sejak saat pertama, jauh lebih membesarkan hati dibandingkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kesan tersebut terlihat pada sore harinya, pada sesi yang mengatur pembagian antara kelompok pelari yang akan langsung melaju ke babak kualifikasi kedua, Q1, dan mereka yang harus bermain untuk mendapatkan operan di babak sebelumnya, Q1. Marc Marquez finish keempat, tertinggal 3/10 dari Pecco Bagnaia, yang tercepat, pada hari Jumat terbaik dalam beberapa hari terakhir bagi sang juara multiwaktu. Tanpa lap yang dibatalkan, pada tes pertama saya akan finish keempat. Saya tidak punya banyak kecepatan. Saya punya masalah dengan rem yang mirip dengan yang ada di Austin, tapi tim menyelesaikannya dengan sangat baik. Ini mengubah akhir pekan Anda untuk memulai dengan basis yang baik, karena Anda bisa fokus pada mengemudi Anda, kata pembalap Spanyol itu, yang di Red Bull Ring terlihat lebih dekat dengan favorit, Bagnaia dan Jorge Martin dan tanpa melupakan Enea Bastianini, pemenang 2 minggu lalu, di Silverstone. Keempat GP24 berjalan sangat baik, tapi kami semakin dekat. Salah satu hal yang paling membantu saya adalah tidak merasa gugup meski banyak bendera kuning. Saya merasa tertinggal 3 langkah, dan di sini ada hanya salah satu dari kita. Mari kita lihat apakah besok kita bisa tetap berada di tengah. Marquez memberanikan diri, percaya diri saat berada di Le Mans. Sementara itu, Jorge Martin melakukan putaran stratosfer untuk meraih pole position di IP Austria, memecahkan rekam jejak dengan menurunkan waktu menjadi 1:27.748. Pecco Bagnaia dan Marc Marquez akan menemaninya di barisan depan. Meski mengalami luka parah di tangan kirinya akibat mandi Jumat ini, Jorge Martin menunjukkan kecepatan murninya dengan ban kedua di Q2 Grand Prix Austria. Menutup lap sempurna dalam 1:27.7 yang menempatkannya di posisi terdepan. Untuk akhir pekan dan memungkinkan dia memecahkan rekam jejak, menjadi pembalap pertama di bawah 1,28 di Red Bull Ring. Sebelumnya, Pecco Bagnaia telah menunjukkan kecepatannya yang luar biasa, dengan 2 lap di medium dan rendah 1,28 yang menempatkannya, dengan ban pertama, di depan catatan waktu. Mengungguli Marc Marquez yang berhasil mengikutinya di sesi pertama dengan hebat lainnya. Waktu, 1,286. Pada start kedua, Pecco berhasil keluar dengan tergesa-gesa dan hanya tertinggal dari Jack Miller, yang membuat Marquez tanpa referensi untuk mengikutinya. Pembalap Italia itu berhasil turun menjadi 1:27.889 setelah melihat bagaimana lap pertama ban kedua dibatalkan.